Iya, ini Adel udah ada nih. Oke, Adel silakan pimpin berdoa dan seolah kayak KM aja. Amin. Beri salam. Salamnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Adel ya. Masya Allah, ini mungkin variasi baru ya di sekolah kita. Adel dulu di sekolah SD mana sekolahnya? Gagas Ceria. Oh, Gagas Ceria. Oke, sip. Ya, berarti Gagas Ceria itu sama Ganesha ya. Ganesha kelas 7 hektar gitu ya, kalau lupa. Oke. Pokoknya intinya makasih banyak Adel udah mimpin doa. Mudah-mudahan doa yang tadi dikabulkan dan Allah berkahi semua aktivitas kita selama pelajaran math berikutnya gitu ya. Oke. Yang lain silakan nyalain kameranya semuanya ya. Silakan nyalain kameranya semuanya. Pauli akan tampilkan semua wajah-wajah kalian di papan tulis ini nih ya. Silakan. Aturan baru dari sekolah katanya kalau misalkan ada yang terkendala untuk tidak bisa menyalakan kamera, silakan bilang aja di chat alasannya kenapa. Kalau misalkan tidak ada alasan dan tidak nyalain kamera, maka kehadirannya dianggap mundur gitu, karena tidak ada respon, tidak ada kabar gitu ya. Jadi bisa aja handphonenya atau gadgetnya connect tapi fokusnya ke mana gitu ya, khawatirnya seperti itu. Jadi makanya silakan nyalain kameranya, rambutnya dirapihin, terus duduknya yang enak, tidak tiduran. Oke, Bobi juga bisa lihat ke mejanya ya. Oke, sip. Yang belum nyalain coba nyalain. Askari, oh ini ada gangguan punya Askari ya. Oke, silakan tetap nyalain aja kameranya. Kalau misalkan ada gangguan apa-apa, silakan bilang aja di chat ya. Baik, Bismillah. Oke, akan mulai aja pembacanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih semua anak-anak kelas 7 Elips yang udah gabung tepat waktu dan memang sudah mempersiapkan pembelajaran hari ini dengan baik. Udah mandi, udah sarapan mungkin ya, terus udah siap di meja belajarnya untuk mantengin pembelajaran di hari ini, di hari Rabu tanggal 9 ya, tanggal 9 September 2020. Insya Allah agenda kita hari ini Pogi akan ulas dulu materi yang sebelumnya kita udah bahas bareng-bareng, yaitu tentang operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Lalu nanti disambung lagi dengan kuis pretest ya, materi yang sebelumnya yang tentang perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Lalu ditutup dengan submateri terakhir tentang pecahan bentuk aljabar. Ini ada di modul bab 2, kalian yang udah download dan print silakan bisa disiapkan modulnya, dan yang tidak nge-print berarti silakan buka aja si modulnya di gadget kalian, di laptop atau di handphone, dan siapkan juga alat tulis untuk nanti ngerjain soalnya, atau mungkin mencatat hal-hal yang memang tidak ada di modul dan perlu ditambahkan di sana, boleh. Terus kalau misalkan nanti di akhir ada waktu sekitar 10 sampai 15 menitan lah ya, kita akan main games yang mungkin ini jadi penutup pembelajaran matematika di triwulan pertama sebelum PTS. Jadi nanti pertemuan berikutnya kita review PTS, persiapan untuk PTS, dan pekan berikutnya baru kita PTS matematika. Itu materinya dibahas dari materi
kita awali itu dengan bilangan bulat ya, berbasis bilangan bulat, bilangan pecahan sampai bentuk aljabar. Gitu. Baik. Semuanya ini udah hampir nyalain kamera, tinggal Emir yang belum. Emir, Faizan belum nyalain kamera, sama Zaidah Firdaus ya yang belum nyalain. Baik, Bagi coba tampilin dulu PowerPoint yang ada di sini ya. PowerPoint tutup dulu. PPT. Oke, ini nih. Baik. Oh, ini ada chatnya, ada apa nih? Kamera saya rusak Pak ya. Oke, makasih udah dikabarin ya. Oke, sip. Pertemuan yang lalu kita udah bahas tentang operasi perkalian pembagian bentuk aljabar. Pak Ugi akan ulas sedikit aja. Jadi yang udah dibahas kemarin ini, Pak Ugi skip aja ini. Yang udah dibahas kemarin itu yang ada 3 level, bentuk operasi perkalian aljabar. Jadi pedomannya yang perlu kalian pahamin atau sepakati ini ya, kalau misalkan kalian nemuin kasus 5 kali A, jadi suatu bilangan dikalikan dengan variabel atau huruf gitu ya, maka penulisannya kalian tinggal gabungkan aja. Jadi tulisnya 5A gitu tanpa harus ditambahin. Jadi kalau misalkan kali ya 5 kali A, jadi langsung tulis 5A. Terus kalau misalkan ada huruf dikalikan dengan bilangan juga sama, digabungkan aja tulisannya, cuman yang didahulukan angkanya dulu baru huruf. Jadi bukan hasilnya jadi X4, salah, tapi 4X. Jadi bilangan dulu atau angka dulu baru huruf ya kalau misalkan kita ngambil bilangan dengan variabel. Terus kalau misalkan ada variabel dikalikan dengan variabel, maka sama juga, gabungkan juga penulisannya ya. Dan kalau misalkan sangat disarankan ya, bukan wajib sih, sangat disarankan untuk penulisannya itu disesuaikan dengan urutan alfabet. Jadi kalau misalkan AB sama dengan A kali B jadi AB, atau mungkin ada beberapa orang yang nulisnya itu BA, itu juga benar sih, tapi disarankan diurutkan secara alfabet aja. Tapi nggak salah kalau misalkan nulis BA. Gitu. Terus selanjutnya gimana kalau misalkan hurufnya sama? Kalau yang tadi hurufnya beda ya tinggal digabungkan aja penulisannya. Tapi kalau misalkan hurufnya sama, A kali A misalkan, nah kalau misalkan begini itu jadi bentuk pangkat, A kali A jadi A pangkat 2 gitu, sesuai banyaknya huruf A di sini. Ini kan A-nya ada 2 ya, jadi A kuadrat. Nah terus kalau misalkan A-nya ada 3 ya berarti A pangkat 3 gitu ya, A kali A jadi ini A pangkat 3 dan seterusnya gitu, sesuai banyaknya si A di sini kalau misalkan dikalikan gitu. Terus Pak Ugi coba nanya, siapa yang masih ingat ini hasilnya berapa nih? Kalau misalkan ada bilangan atau suku lah ya, suku negatif 3P kali 2Q, hasilnya berapa? Yang masih ingat nggak? Pak Ugi kasih pop deh ceritanya. Oh iya sih. Ayo coba, siapa yang mau jawab hasil dari perkalian negatif 3P kali 2Q? Oke, Rama negatif 6PQ, oke, Radi negatif 6PQ, tapi ada tanda-tandanya berarti masih belum yakin ya. Coba yakinnya berapa? Oke, ambil kertas buat nyatet nama siapa yang jawab pertanyaan Pak Udi. Silakan jawab di kolom chat ya. Tapi kayaknya ini sayang. Jawab di konsep ya, Oke ngambil kertas dulu. Oke, coba Ogi lihat ya. Jadi ada 4 orang ya, ada Rama, Ogi catat nih, Rama, terus Haidar dipanggilnya siapa sih?
Haidar aja atau Putra atau siapa? Terus ada Afif ya, oh iya Afif lupa. Afif. Terus Lutfi. Terus ada Kandaka. Ada Adel. Ada Rabi ya. Lupa berapa. Oke, kasih poin masing-masing satu ya. Ini karena udah terlalu jauh. Afif atau Apip ya, oke baiklah. Oke, ini udah ada yang jawab negatif 6 PQ, ada juga yang jawabnya negatif 6 aja, negatif 6 P aja, sisanya negatif 6 PQ. Sip, kalau misalkan yang ini negatif 3 P kali 2Q, hasilnya negatif 6 PQ. Kenapa? Jadi kalau misalkan ada suatu bentuk aljabar yang begini ya, kalian harus kalikan dulu bilangan dengan bilangannya dulu ya. Negatif 3 dikalikan 2 kan negatif 6 ya. Negatif 3 kali 2 negatif 6, terus P kali Q-nya sama kayak yang sebelumnya, tinggal digabungkan aja hurufnya jadi PQ. Jadi hasilnya negatif 6 PQ. Jadi jangan sampai kelewat sama huruf yang ini nih, jadi harus ditulis dua-duanya gitu ya. Ini pedoman dasar level 1 perkalian bentuk aljabar. Kita lanjut ke yang level 2 perkalian bentuk aljabar. Sebenarnya yang tadi nggak usah dicatat juga nggak apa-apa, soalnya ada di modul ya, atau dituliskan lengkap di sana. Ini diabaikan aja, ini rumus baku nih ya, ini rumus bakunya. Contoh, misalkan kita mau kalikan bukan negatif 3 dikalikan dengan bentuk aljabar A dikurangi 4, 3 kali A kurangi 4. Jadi kalau misalkan ada tanda kurung begini gitu ya, angkanya nempel begini, itu artinya perkalian gitu. Jadi yang digunakan pedomannya ini tuh adalah cara kali pelangi. Kalau Pak Ugi nyebutnya ini istilah Pak Ugi aja. Mungkin di buku yang lain tuh nggak diistilahkan kayak gini sih, tapi caranya sama. Prosedurnya kayak gini. Jadi 3 dikalikan A dulu. 3 kalikan A. 3 kalikan A dulu, jadi hasilnya 3A ya. Terus 3 dikalikan dengan 4 atau negatif 4 ya, jadi negatif 12. 3 kali A, 3 kali negatif 4, selesai gitu doang. Jadi kalau misalkan yang perkalian ini sebenarnya sih simpel kalau misalkan kita tahu prosedurnya kayak gimana. Oke, coba pakai contoh soal yang lain, misalnya bentar, kayaknya papan tulisnya ditampilkan dulu ya. Oke, papan tulis. Papan tulis yang mana ya? Kok nggak tampil? Sebentar, kayaknya ini ada gangguan. Soalnya nggak terdetek visornya. Oh ini ya, kayaknya ke minimize tadi, panas aja. Baik ya, kalau atur dulu. Oke, sip. Pak izin ke toilet ya, cepet ya, jangan lama-lama ke toiletnya, karena ini vlogging nggak bisa di pause dulu. Contoh yang lain misalnya perkalian 5 dikalikan A dikurangi 8 misalkan. Ini prinsipnya sama kayak tadi, kali pelangi aja nih, 5 dikalikan A jadi 5A ya. Terus 5 dikalikan negatif 8 jadi negatif 40, selesai gitu doang. Contoh lagi yang lain yang agak naik levelnya lah ya. Misal ada 3A dikalikan B tambah, jangan 8, besar 7. Nah, misalkan kayak gini, 3A kalikan B tambah 7, sama prinsipnya kalian pelangi juga, jadi 3A kali B jadi 3AB ya, 3AB. Terus 3A dikalikan 7 jadi positif 21, jangan lupa ada A ya di sini, jadi 21A gitu. Jadi prinsipnya hanya satu kali pelangi aja gitu, selesai. Itu kalau misalkan yang level 2
konstanta dengan bentuk aljabar. Konstantanya yang ini ya, ini konstanta dikalikan dengan bentuk aljabar, kayak gitu. Lanjut. Oke, sekarang kalau misalnya kok ini lagi sama nih. Next, nah ini level 3-nya. Kita kalikan dua bentuk aljabar. Bentuk aljabar yang ini nih, 2x tambah 3 dikalikan dengan 3x dikurangi 2. Hasilnya berapa? Nah, Pogi mungkin akan tampilkan aja di papan tulis aja ya. Pogi bahasnya nggak akan di PowerPoint. Contoh nih, Pogi tulis-tulis di soalnya. Ini 2x tambah 3 dikalikan dengan 3x dikurangi 2 gitu, sama dengan berapa ya. Jadi yang ini juga sama kali pelangi, tapi 2 kali per kali prosesnya. 2x kalikan 3 dulu, 2x kali 3x ya maksudnya. Hasilnya adalah 2 kali 3 kan 6 ya, x kali x jadi x kuadrat gitu. Jadi ketelitiannya perlu dimaksimalkan, di-on-kan ketelitiannya. 2x kali 3x jadi 6x kuadrat. Lanjut, sekarang 2x kali negatif 2 jadi 2 kali negatif 2 kan negatif 4 ya, terus ada x nya di sini, x nya cuma 1 jadi nggak pakai kuadrat, jadi negatif 4x. Itu tahap pertama. Lanjut yang kedua, tahap yang kedua nih, kali pelangi yang kedua, yang 3 dikalikan 3x jadinya 9x, terus 3 dikalikan negatif 2 jadi negatif 6. Sebenarnya ini sudah selesai, sampai sini udah oke. Tapi sangat disarankan untuk dicek dulu apakah ada suku yang sejenis atau enggak. Yang sejenis itu fungsinya untuk menyederhanakan bentuk aljabar. Jadi di sini dilihat ini ada huruf yang sama nih, huruf x ya, dan pangkatnya sama. Negatif 4 sama 9x itu sejenis dia, jadi bisa dioperasikan. Jadi ini kalau misalkan disederhanakan 6x kuadrat tetap ya, ini yang x kuadrat tetap karena dia pangkat 2, yang lainnya enggak. Negatif 4 tambah 9 sekarang, jadi positif 5x ya, kurangi 6. Jadi negatif 4 tambah 9 ini tinggal dikurangin aja, 9 dikurangi 4 jadinya 5 ya, 5 nya positif. Kenapa? Karena si 9 nya positif. Jadi udah selesai, hasilnya adalah 6x kuadrat tambah 5x dikurangi 6 gitu. Ini yang paling tepat. Lalu coba contoh yang lain ya. Ini coba yang pertama, lalu coba contoh lain biar lebih terbiasa. Ini bagusnya sih kalian nyobain sendiri. Jadi kalau beda kalau misalkan kalau dijelasin begini, kalau dengan kalian nyobain sendiri. Makanya latihan soal itu sangat penting kalau memang. Oke, kita kaliin lagi. Pertama kita kalikan 5x kali 3x dulu. 5x kali 3x kan 5 kali 3 jadi 15 ya, x kali x jadi x kuadrat. Terus lanjut 5x dikalikan 2. 5 kali 2 jadi 10 ya, tambahin x belakangnya. Tahap pertama kali pelanginya selesai, lalu tahap kedua yang ke bawah. Negatif 2 kali 3x jadi negatif 6x ya. Terus negatif 2 kali positif 2 jadi negatif 4. Ini udah selesai, tapi perlu dicek lagi apakah ada sejenis atau enggak. Ternyata ada ya, ini 10x dan negatif 6x. Jadi dirapihin, ini tetap 15x kuadrat, 10 dikurangi 6 jadinya 4x. 10 kurangi 6 ya. Terus sini negatif, selesai gitu. Jadi simple sebenarnya untuk perkalian bentuk aljabar kalau misalkan kita tahu prosesnya gitu. Dan ketika ngerjain soal ini perlu ngerjainnya sendiri. Kalau misalkan ngedengerin penjelasan dari orang lain mungkin kurang greget. Kadang kalau misalkan ngejelasin mungkin ngerti, tapi pas dihadapin soal ngerjain sendiri itu beda hasilnya. Kalau misalkan kita sama sekali belum latihan gitu ya, catatan itu. Oke. Kalau misalkan ada yang mau nanya atau ada yang mau diminta diulang lagi, boleh chat aja di meeting ini ya, di chat meeting di kolom chatnya. Sip, kau lanjut dulu. Oke, ini yang pembagian. Yang pembagian lebih simpel lagi. Contoh, ini 5x y dibagi dengan 2x. Ini tanda per ini tuh
artinya pembagian juga sama. Jadi 5x ya ini dibagi 2x. Jadi kalian tinggal cek aja huruf yang sama di atas dan di bawah. Ini kan huruf x yang sama ya. Jadi kalian bisa coret aja, dihilangkan si huruf x tadi. Jadinya hasilnya adalah 5/2. Selesai. Lebih simpel. Nah, sekarang kalau misalkan ada pangkatnya 2 ketutup ya, Bapak akan tulis juga. Yang dulu Bapak tulisnya. Oke. Sip. Yang kedua 12A pangkat 3 kali B per 2A kuadrat. Kalau yang ini ada pangkatnya berarti kan harus uraikan dulu si pangkatnya ini sebanyak pangkatnya ini ya. Ini A pangkat 3 berarti nanti A nya ada 3. Jadi kayak gini 12AAAB per 2AA. Karena ini A nya pangkat 2 jadi A nya ada 2. Di sini A nya pangkat 3 jadi ini A nya ada 3 gitu. Nah sekarang lakukan proses yang kayak proses yang pertama tadi, coret huruf yang sama di sana. Ini A sama A ini coret, terus yang ini juga. Dan kalau misalkan bilangannya atau angkanya bisa dibagi juga, ya udah dibagi aja 12 bagi 2 kan jadi 6 ya. Jadi hasilnya adalah 6AB selesai gitu. Jadi pembagian menurut Pak Ogi ini ya lebih simpel dibanding yang perkalian tadi gitu. Kalau perkalian itu ada 3 bentuk level perkaliannya ya. Kalau yang pembagian cukup sampai sini aja kayaknya. Gitu ya. Oke, semuanya udah disampaikan. Hiburan sumber 4-nya juga kemarin udah Pak Ogi tugaskan. Tugaskannya udah kita coba latihan juga bareng-bareng. Gak tahu deh, padahal udah ngumpulin belum di Google Classroom. Pak Ogi belum ngecek lagi Google Classroom siapa aja yang udah, siapa aja yang mungkin belum gitu ya. Mudah-mudahan sih udah semuanya. Baik, seperti biasa nanti Pak Ogi kasih link link bukan Google ya, link kuis untuk tes kemampuan tentang perkalian dulu ya. Oke, akan start live kuis sekarang. Linknya sebentar. Oke, kirim di ini di chat meeting. Ini linknya. Silakan klik link itu, terus isi namanya pakai nama asli aja ya, jangan dulu pakai nama panggilan karena kadang suka bingung ini nama ini tes siapa gitu, di nama aslinya beda. Oke, Pak Ogi tunggu sampai jam 8.36 ya, nanti kita mulai kuisnya. Silakan klik link di sana. Kalau ada kendala sampaikan aja di chat. Dimatiin Pak pas mulai, apanya dimatiin? Aktif kamera, nggak usah, kameramen nyalain aja. Yang baru gabung ada 16 orang yang di krisis ya, sekarang udah 18. Minus 1 ya, ini ada Bu Lena yang kita di sini. Berarti ada 17 ya, 17. Yang lain ayo segera gabung ya. Yang lain kalau ada kendala silakan sampaikan aja di chat. Ya, yang lain tergabung. Ini teh ada 20 berapa ya? 25 ya kalau nggak salah. Saya nggak bisa masuk Pak. Coba klik lagi linknya Lutfi. Klik lagi linknya. Coba masuk lagi di Google Chrome ya. Nggak sengaja mencet exit. Ya udah berarti klik lagi linknya. Askari. Saya matiin kamera ya biar internetnya kuat, boleh? Atau ya udah deh kalau misalkan ada kendala internetnya bermasalah, nggak stabil gitu ya,
kameranya boleh dimatikan aja dulu ya. Kameranya boleh dimatikan aja dulu. Nanti di akhir Bogi minta nyalain lagi aja pas nggak kuis ya. Gani yang di bawah Sakti kenapa baru on? Kenapa baru gabung Gani? Udah ada 18 orang, yang lain pada kemana nih? Ini Khalil, suruh lihat Khalil. Khalil belum ada di sini. Khalil, Anda kenal Khalil Ibrahim. Khalil. Oke, hilang. Kalau calon Khalil. Terus siapa lagi ini? Gamel ada nggak di sini? Gamel nggak ada. Oh ini ada nih Gamel. Nggak. Gani kenapa baru gabung sekarang Gani? Kalian ditunggu ya. Tadi keluar. Oke, ini Wija baru gabung nih. Wija kan baru gabung Wija. Ya udah kita mulai aja ya. Ini udah ada 20 orang. Nah, ini kalian udah gabung juga. Kita mulai kuisnya sampai maksimal sampai jam 8.42 aja ya. Tadi keluar sama lag banget. Ya. Sinyal ya, belum sinyal. Biasa nanti ranking 1, 2, 3 besar ya. Dan yang master juga Pogi akan tambahin poinnya. Yang master tuh yang akurasinya dapat 90% sampai 100%. Biasanya sih kelas elips nih kelas unggulan di matematika ya, ngelihat dari nilai-nilai sebelumnya. Tapi coba kita lihat di sini gimana nih. Jadi ini Pogi udah rekap beberapa kelas ya yang jadi kan kita udah kuisis itu dari bab pertama sampai yang sekarang. Nah, nanti diakumulasikan nilainya dari persentase ke akurasi. Keren sini 90% ya akurasinya. Mudah-mudahan minimal stay di 90 atau lebih. Lutfi Akila ini semua Adnan Adel ya 7 itu ada equipment. Kalau misalnya kalian coba aktifin si equipmentnya atau power up-nya, itu bisa bantu kalian untuk menjawab kuisnya biar poinnya besar. Oke, Lutfi Adel belum ada yang, mudah-mudahan nggak benar semua ya. Lutfi Adel Hakim ya, benar semua nih. Oke, Fausto L ini siapa nih Fausto L? Nggak jelas namanya, Pogi remove aja ya. Nama-nama yang nggak jelas Pogi langsung remove aja nih, nggak boleh masuk ke kuis kecuali pakai nama asli. Boleh bijak ya, ini sabar ya kalau sinyalnya nggak stabil. Mana ya, di mana lagi? Boleh yang udah selesai boleh
klik lagi linknya karena masih ada waktu sampai jam 8:42 ya. Tapi kayaknya Pak tambahin lagi deh, karena ada beberapa yang baru mulai. Jadi tambahin waktunya sampai jam 8:43 kayaknya. Oke, Zaki udah selesai dan benar semuanya, alhamdulillah. Terus Kandaka juga udah selesai dan benar semuanya. Tapi poin posisi keempat ya ternyata. Oke, terus ada tinggal satu soal lagi. Terus di Akila udah selesai. Kayaknya ini ada salah dua mungkin. Kenapa ini Kandaka benar semua tapi posisinya keempat? Pogi jelasin lagi. Jadi ini tergantung dari poin yang didapatkan. Kalau misalkan jawabannya benar dan cepat jawabnya, itu poinnya makin besar. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan yang jawabnya benar tapi lama jawabnya, itu poinnya lebih sedikit dibanding yang cepat tadi gitu. Makanya kenapa ini poinnya mungkin lebih kecil dibanding yang atas. Ini Atalah ada salah dua, tapi mungkin yang sebelum-sebelumnya Atalah jawabnya cepat banget, jadi poinnya makin besar gitu. Oke, ini Adel udah selesai juga, benar semua alhamdulillah. Tapi Zaki di posisi pertama oke. Karena Zaki ini 10 kali berturut-turut jawabannya benar semua. Keren. Bahkan ada di nomor 10 itu, soalnya itu baru unik gitu ya. Dan Pogi belum bahas di sebelumnya, tapi kalian bisa improve sendiri di sana. Ini keren kelas ini. Ini akurasinya kalian udah dapat 76% kelas kalian ya, rata-rata semuanya. Gak ngerti Pak nomor 9, ya nomor 10 ya. Nomor 10 memang Pogi belum pernah bahas sebelumnya. Jadi memang sengaja itu kalian bisa improve sendiri. Gimana cara nyelesain soal itu tuh? Pakai konsep yang sebelumnya di SD. Oke, beberapa detik lagi mungkin dia selesai aja nih. Ada barang yang kedua. Oh, ada cobain lagi ya. Haidar Afif ini baru gabung kayaknya ya. Oh udah deh Haidar. Ini Haidar udah. Nggak boleh kan Pak? Maksudnya apa nggak boleh apa nih Haidar? Oke, beberapa detik lagi udah boleh lagi. Boleh, tapi kalau ada masih ada waktunya ya. Ini waktunya cuma sebentar lagi. Kayaknya mungkin beberapa detik lagi, 30 detik lagi sampai 8:45. Pak nomor 10 bagaimana? Nanti udah ini kita bahas ya nomor 10. Oke, ini masih ada yang ngerjain nih, dipercepat berarti ya. Haidar Afif. 20 detik lagi, 15 detik lagi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Oke, sip, alhamdulillah ya. Dilihat di sini ranking 3 besarnya ada Adel, Zaki sama Atala, dan mungkin ada masternya nih di bawahnya nih. Nih, ini master ya, ini 100% master. Ada beberapa ya, ada 5 orang master ya. Oke, tadi ada yang banyak nanya di nomor 10 ya. Tapi Pogi coba review dari semua soal yang diteskan. Soal nomor 1, 2, 3 nggak ada masalah, kayaknya ini warna hijau. Yang nomor 6 sampai 8 ini agak warna kuning di sini ya. Jadi mungkin ya di sini 69% ya, 69% yang bisa jawabnya. Nomor 9 dan nomor 10 di merah. Ada memang Pogi settingnya tuh dari yang awal, soal yang awal tuh levelnya level 1 lah ya. Makin ke nomor 10 gitu ya, makin ke bawah itu makin naik levelnya, jadi makin tingkat kesulitannya mungkin relatif lebih susah. Baik, tadi ada yang tanya nomor 10 ya.
Oh, ini nih, Pak saya main lagi tapi nilainya makin jelek ya, itu mah. Nggak tahu kenapa ya. Harusnya sih enggak. Aneh gitu, kalau misalkan malah makin jelek-jelek. Oke, nomor 10 ya. Oke, ini nomor 10 mungkin kelihatan di layar kalian. Ada bentuk aljabar X tambah 3 dipangkatin 2. Oke, kalau kita ambilin papan tulisnya ya. Kita bahas. Sip. Oke, ini. Ingat kalau misalkan pangkat itu adalah perkalian berulang. Maknanya itu. Contoh, kalau misalkan ada bilangan 3 dipangkatin 3. Ini artinya 3 kali 3 kali 3. Jadi pangkat itu adalah perkalian berulang. Berarti ini hasilnya 27 ya. Jadi 3 pangkat 3 berarti 3-nya ada 3. Kalau misalkan ada 4 pangkat 2 ya berarti ini 4 kali 4. Jadi hasilnya 16 gitu. Sama juga di bentuk aljabar. Yang di soal nomor 10 itu bentuk aljabar itu X tambah 3 dipangkatin 2. Artinya berarti kita kalikan X tambah 3 ini dikalikan dengan X tambah 3 gitu. Ya udah tinggal secara biasa aja tadi yang perkalian bentuk dua bentuk aljabar. Jadi kali pelanginya double. Pertama kita kalikan dulu X kali X jadinya X kuadrat ya. Terus X kali 3 jadi 3X. Terus tahap kali pelangi yang berikutnya nih 3 kali X jadi 3X. 3 kali 3 jadi 9 gitu. Ya udah tinggal cek ini ada yang sejenis atau enggak. Ini ada ya, kita rapihin lagi di bawahnya. X kuadrat tambah 6X tambah 9 selesai gitu. Ini yang nomor 10 gitu ya anak-anak. Jadi ini kepake banget nanti di kelas 8 atau di kelas 9 dan bahkan SMA juga bakal sering banget nemuin kasus-kasus yang kayak begini. Perhitungannya Pogi bahas di kelas 7. Nah, itu untuk materi yang lalu, yang kemarin, yang pertemuan terakhir. Nah, sekarang kita lanjut ke topik terakhir di bentuk aljabar tentang bilangan pecahannya, gimana operasi bilangan pecahan yang bentuk aljabar. Oke, coba tutup dulu si papan tulisnya juga dan tampilkan lagi PPT-nya. Oke. Operasi ini sip. Terus next. Nah, ini ya. Operasi pecahan bentuk aljabar. Ini simple, sebenarnya simple banget. Konsepnya sama kayak operasi bilangan pecahan biasa aja gitu. Pogi akan langsung aja deh ke intinya aja deh. Ini nggak usah deh, langsung aja. Jadi kalau dibentuk aljabar gimana? Oke, ini ada judul operasi pecahan penjumlahan dan pengulangan bentuk aljabar. Prinsipnya sama. Pogi kasih contoh kasus dua nih. Ada yang pertama ini nih sama yang ini. Jadi kalau misalkan bentuk aljabar, pecahannya ya berarti ada tambahan huruf-hurufnya lah kalau bahasa gampangnya tuh. Jadi ada tambahan variabel-variabel di bilangan pecahannya. Bukan tulisin tampilin dulu. Bentar. Oke. Jadi contohnya ini pecahan bentuk aljabar tuh ini nih 2/3x gitu ya. Ini pecahan tapi bentuk aljabar. Jadi ada ciri-ciri khasnya itu ada variabelnya di sana tuh, ada hurufnya di pecahannya tuh. Nah, gimana caranya kita operasiin bentuk aljabar yang pecahan ini dengan bentuk aljabar yang pecahan juga nih 2/3x tambah 5/3x. Contoh yang pertama yang paling gampang dulu. Sama kayak pecahan biasa kita jumlahin atau kurangkan gitu ya. Jadi yang pertama kali dilihat itu adalah penyebutnya dulu. Kalau si penyebutnya sama, berarti tinggal kita fokus ke atasnya aja nih. Kita jumlahkan aja atau kurangkan aja atasnya atau si pembilangnya.
Karena ini kebetulan udah sama ya, 3x sama 3x udah sama, ya udah tinggal kita jumlahkan aja atasnya. 2 tambah 5 jadinya 7 per 3x. Udah selesai. Itu. Simple banget. Kalau misalkan kita dapetin soal yang bentuk aljabar si di bawahnya itu atau penyebutnya itu udah sama. Nah, gimana kalau misalkan penyebutnya beda? Contoh yang kasus yang ini, yang kedua, yang ini nih. Kita coba cek, kita tulis dulu soalnya. 5 per 3 x dikurangi 2 per 4 x. Jadi aturan ini berlaku di penjumlahan sama pengurangan ya. Hanya dua itu, penjumlahan dan pengurangan. Di yang kasus kedua ini penyebutnya beda. Yang satu 3x, satu lagi 4x. Berarti kita harus samakan dulu. Caranya sama ini ya, kita tinggal kalikan aja si penyebutnya nih. 3x sama 4x kita kalikan aja. Jadinya 3x kali 4x itu 12x kuadrat ya. 3 kali 4 12, x kali x jadi x kuadrat. Jadi 12x kuadrat dua-duanya ini. Nah, tinggal kita pikirin angka yang ada di sini. Caranya tinggal kali silang. 4x kalikan 5 jadi 20x kan ya. Terus 3x kali 2 jadinya 6x gitu. Jadi pertama kita kalikan dulu penyebutnya untuk samain penyebutnya nih. Terus kali silang untuk isi yang sebelah sini gitu. Nah, sekarang kan udah sama si penyebutnya. Ya udah tinggal kita fokus ke atasnya aja, dioperasikan. 20 dengan 6 dan 20x dengan 6x kan ini sejenis ya. Jadi tinggal dikurangkan aja. 20 kurangi 6x berarti jadi 14x. Yang di bawahnya ini 12x kuadrat. Sampai sini sebenarnya udah selesai. Ini udah setengah matang artinya. Lebih bagus lagi kita sederhanakan lagi karena ini masih bisa disederhanakan si bilangannya. 14x sama 12x kuadrat. Ingat kalau yang pembagian tadi kalau ada pangkat diuraikan aja dulu 14x per 12x x berarti ya di bawahnya tuh karena si ininya itu ada pangkat 2-nya. Berarti prinsip yang pembagian untuk aljabar tadi kalau ada yang sama dicoret aja hurufnya. Terus 14 sama 12 bisa masing-masing bisa diperkecil ya, jadi dibagi dua-duanya. Ini jadi 7, ini jadi 6 dibagi 2. Jadi hasilnya kita rapikan lagi jadi 7 per 6x. Ini yang paling betul jawabannya. Sampai sini sebenarnya baru setengah matang, tapi dirapikan lagi, disederhanakan lagi jadinya 7 per 6x gitu. Kayaknya ada pertanyaan dari Faiz. Gak dibikin campuran Pak? Nggak usah dibikin campuran. Jadi cukup kayak gini juga nggak apa-apa ya. Untuk operasi penjumlahan atau pengurangan bentuk aljabar. Kita coba contoh kedua ya. Ini contoh yang pertama, contoh kedua. Ini mungkin nggak tulis juga nggak apa-apa ya. Ada di modul kalau masalah ini. Jadi nggak tulis nggak apa-apa. Kita fokus aja dulu ke sini. Contoh kedua misalnya 3 per 5A tambah 7 per X misalkan 7 per X. Oke. Ada dua bentuk aljabar, bentuknya pecahan, kita mau menjumlahkan. Pertama kita lihat dulu si penyebutnya. Penyebutnya di sini udah beda, berarti kita harus samakan dulu, yaitu dengan cara mengalihkan dulu si penyebutnya. 5A kalikan X, jadinya 5AX. Keduanya nih, 5AX. Kalikan dulu, terus untuk isi yang sebelah sininya kita tinggal kali silang. X kali 3 jadi 3X. Terus 5A kali 7 jadi 5 kali 7 35 ya, 35A gitu. Selesai sampai sini penyebutnya udah sama, tinggal operasikan yang atasnya. Tapi hati-hati, 3X sama yang 35A ini sukunya tidak sejenis. Kenapa? Karena hurufnya beda, nggak sama kayak yang tadi. Kalau yang tadi
Nih, ini yang tadi ya, ini sama-sama X. Jadi itu sukunya sejenis, makanya bisa dioperasikan jadi 14X. Jadi 20 dibagi 6 yang tadi ya. Nah, kalau yang ini, yang contoh yang kedua, lihat, yang satu ini 3X. Ini ya 3X, satu lagi ini 35, beda, nggak sejenis. Terus gimana tuh kalau misalkan mau dioperasikannya? Jadi kalian tinggal tulisnya kayak begini, memanjang, bawahnya sama 5AX, terus tulis ulang aja nih 3X tambah 35A, selesai sampai sini aja, nggak usah disederhanain lagi kalau yang ini gitu. Jadi lebih simpel kalau misalkan sukunya tidak sejenis. Jadi kalau yang tadi kan ya harus disederhanain dulu nih, udah sampai sini dicek bisa disederhanain atau enggak, tapi kalau yang ini cukup sampai sini aja udah selesai gitu. Jadi lebih simpel kalau yang sukunya tidak sejenis gitu ya. Kalau misalkan ada yang mau diminta diulang, boleh chat aja. Kalau misalkan ada yang mau ditanya, boleh tanyain langsung aja di chat ya gitu. Kalau pengurangan juga sama kayak gitu Pak, sama Rama. Jadi ini prinsip yang ini berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan dua-duanya gitu. Jadi cek dulu penyebutnya sama atau enggak. Kalau misalkan sama langsung operasikan atau tidak. Kalau misalkan beda berarti kalian dulu disamain dulu gitu ya. Oke, kayak ada lagi pertanyaannya? Kalau nggak ada, lanjut ke yang perkalian. Ya udah lanjut aja deh ya. Lanjut yang perkalian. Ini lebih simpel lagi menurut Pak Ogi ya. Menurut Pak Ogi lebih simpel lagi yang perkalian. Ada dua contoh. Yang pertama yang ini 2M. Aku tutup papan tulis ya. Oke. Oke, cukup segini. Oke, ini ada dua contoh. Yang perkalian dulu deh ya kita bahasnya. 2M kuadrat per 7N kali 14 per M. Oke. Yang perkalian ini nggak usah ngelihat penyebutnya sama atau nggak usah. Tinggal kalikan atas sama atas, bawah sama bawah aja. Langsung. Jadi atasnya dulu deh kali ini ya. 2M kuadrat kali 14 jadinya 28M kuadrat. Yang bawah 7N kalikan M, tinggal digabung aja tulisannya 7MN. Udah selesai sampai sini doang. Jadi kalau yang perkalian lebih simpel lagi, tapi kalau misalkan bisa disederhanakan, sangat dianjurkan untuk disederhanakan atau malah wajib. Jadi ini masih bisa disederhanakan nih. Kita urai aja dulu si pangkatnya nih. Karena yang atas ada pangkatnya 28M M berarti karena M kuadrat itu ya. Terus ini 7MN. Nah, ada huruf yang sama ya, kita coret huruf yang samanya atas bawah nih. Terus 28 bagi 7 juga bisa ya, ini dibagi 4, ini bagi 4, ini jadi dibagi 7 sorry, ini jadi 4, ini jadi 1 dibagi 7 dua-duanya. Dirapihin, berarti hasilnya adalah 4M per N, selesai gitu. Yang perkalian, kalian cukup kalikan atas sama atas, bawah sama bawah, terus dioperasikan, dicek apakah bisa disederhanakan atau enggak gitu. Itu yang perkalian. Lanjut yang pembagian. Yang pembagian soalnya 4A pangkat 3 per B dibagi A per B pangkat 3. Nah gini, kalau yang pembagian seperti yang pembagian pecahan yang biasa itu, ini dibalik posisinya. Jadi kita tulis ulang 4A pangkat 3 per B. Ini ya tanda operasi baginya berubah jadi kali. Ini A per dibalik ya. Dibalik, jadi B pangkat 3 per A gitu. Jadi yang asalnya begini berubah jadi begini. Si ininya dibalik posisinya. Nah selesai kayak gini ya udah tinggal kaliin biasa aja kayak yang sebelumnya, atas kali atas, bawah kali bawah. Oke, 4A pangkat 3 kali B. Jadi 4A pangkat 3 kali B aja, tulisin gabung tulisannya ya. Ini B kali A jadi AB ya. Oh boleh kan jadi BA? Boleh. Terus udah kayak gini, tinggal sederhanakan. Di sini ada pangkat ya. Disederhanakan, kita urai dulu pangkatnya. Ini ada 3 pangkatnya itu, ini B.
per AB. Nah, ada huruf yang sama ya. Ini atas 15 coret, ini B juga sama. Jadi hasilnya adalah 4A pangkat 2 atau kuadrat ya, B kuadrat. Karena yang bawah udah habis. Jadi selesai sampai sini. Gitu. Ya. Penjumlahan pengurangan prinsipnya sama, perkalian dan pembagian beda-beda prinsip tapi lebih simpel gitu ya. Ini untuk operasi bentuk aljabar pecahan. Udah sebenarnya sampai sini doang. Sisanya kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh tanyain aja di kolom chat. Kalau misalkan ada yang perlu diulang bilang aja, Pak mau diulangin lagi yang bagian sini boleh. Kalau misalkan nggak ada, kita lanjut aja ke latihan soal. Latihan soalnya ada di modul halaman 47. Tapi kayaknya ini nggak akan semuanya kok diminta untuk kalian kerjakan. Jadi hanya nomor-nomor tertentu aja yang dikerjain. Bentar, Pogi posisinya lupa pandu sini ya. Oke, taruh sini dulu. Oke, sip. Jadi yang kalian kerjakan hanya nomor yang kerjanya nomor 2, terus nomor 5 sama nomor 9 aja deh, 9. Jadi 3 aja lah cukup. Gitu. Silakan dibuka modulnya halaman 47 yang ngeprint modul, kalian boleh langsung kerjain di modulnya, tapi kalau misalkan enggak, berarti kalian kerjainnya di buku tulis matematika yang sampul warna putih itu, ya. Silakan boleh kerjain dari sekarang. Nanti yang udah selesai jawab nomor 2 silakan ketik di kolom chatnya udah nomor 2 udah gitu ya, silakan. Nanti Pogi kasih poin lagi untuk jawab nomor 2, nomor 5 sama nomor 9. Nanti kalau misalkan kita selesai jam 9:15, nah nanti kita game tebak-tebakan yang tapi ini terkait dengan logika sebenarnya sih, soal-soal tes IQ sebenarnya itu. Tapi ngumpulin beberapa soal ini dan kayaknya menarik buat di share ke kalian. Oke, boleh kerjain nomor 2 ya, nomor 2 dulu. Yang udah selesai chat di kolom chatnya udah gitu ya, kalau udah selesai. Enggak, ini belum isi presensi ya. Jadi terlambat ya tadi. Oke, ini Kandaka udah selesai nomor 2 ya. Hija juga udah, ada juga udah. Oke, jadi udah. Oke, Kandaka jawaban nomor 2 apa? Boleh di unmute atau diketik di kolom chat kalau bisa. Oke, alhamdulillah. Pak sudah selesai. Atau yang lainnya, Wija, Adel. Coba diulang dulu. Pokoknya coba catat jawabannya. Berapa Kandaka? 6x. Oke, ini jawaban Kandaka. Yang lain?
Oke, ini ada 3 tambah 14 per 6x. Ini ada 3 tambah 14 per 6x ya. Ini jawaban ada. Coba yang lain. Oh salah, ini 14x ya. Oh sama, berarti sama kayak ini, kayak Kandaka. Yang lain yang sudah? Baik, sama. Oke, ada yang beda nggak jawabannya? Sama. Oke, sama ya. Kalau sama, oke, kita bahas aja langsung. Nomor 2 ya, nomor 2 dulu. Sip, nama-nama yang barusan Pogi udah catat ya. Ini rekaman chatnya juga udah kerekam otomatis. Jadi nanti Pogi bisa lihat lagi. Nomor 2 soalnya 1/2x ditambah 7/3. Oke, di sini kita cek dulu. Di sini kan operasi itu penjumlahannya, berarti kita harus pastikan dulu kalau misalkan penjumlahan si penyebutnya sama atau enggak. Di sini kan beda ya, berarti kita harus samain dulu dengan cara mengalikannya. Jadi 2x kali 3 jadi 6x tambah ini juga sama ya, 6x bawahnya. Tinggal kita pikirkan yang sebelah sini angka berapa dari hasil perkalian silang. 3 kali 1 jadi 3, 2x kali 7 jadi 14x. Oke, tinggal dijumlahkan atasnya 6x ya, di bawah tetap 3 tambah 14. Karena dia tidak sejenis, berarti langsung aja 3 tambah 14x. Selesai. Itu jadi jawabannya yang tadi yang barusan jawab betul semuanya. Oke, udah catat nama-namanya. Silakan yang nomor 5 yang udah selesai ketik udah selesai dan beserta jawabannya deh sekalian ya. Oke, ada udah, ada jawabannya apa nomor 5? Yang lain juga silakan boleh cek. Oke, jawaban ada 8ax dikurangi 12 per 6x. Oke. Oke, yang sudah nomor 5 silakan chat aja jawaban kalian berapa hasilnya. Nomor 5 ya, nomor 5. Oke, mungkin ada yang beda jawabannya sama ada, atau mungkin bisa aja sama ya. Hati-hati di ketelitiannya, ketelitian mengalihkan untuk aljabarnya. Oke, Adi Kusuma udah, sama Rama juga sudah. Silakan cek jawabannya berapa. Atau mau di-unmute juga jawabannya boleh. Nanti Pak Wi coba dicatat di sini di papan tulis. Adel, revisi jawaban 8ax dikurangi 12x per 6x kuadrat. Oke, Haidar 8ax dikurangi 12x per 6. Aktif ya ini. Oke, ada dua jawaban yang beda. Yang Adel ini 8ax dikurangi 12x per 6x kuadrat. Terus jawabannya Aktif, saya tulis kuadrat tapi takut salah. Terus yakinnya yang mana Aktif nih? Yang ada kuadratnya atau yang enggak ada? Yo, Kandaka sama ya kayak yang Adel. Terus ini Adel juga jadi bingung kayaknya bingung juga Adel. Titik. Enggak kok, enggak. Apik jadi yang mana? Yang jawabannya apakah yang ada kuadratnya atau yang ada kuadratnya? Yang kuadrat aja, berarti sama kayak ini ya. Faiz sama kayak Kandaka. Oke, kayaknya udah sama semua ya. Baik, kita cek. Nomor 5. Soalnya ini kecil aja. Nah, soalnya nomor 5 4a per 3x dikurangi 4 per 2x. Oke. Ini lulusan Pogi khawatir nggak jelas, angka 4 itu nggak ada topinya ya. Kalau huruf A ada topi di depannya.
Ini huruf A ya. Oke, ini pengurangan berarti kita harus cek dulu si penyebutnya sama atau enggak. Setelah dilihat di sini beda ya, 3x yang satu lagi 2x, berarti harus disamakan dulu dengan cara mengalihkannya di sini nih. Berarti 3x kali 2x, 3 kali 3 kan 6. X kali x jadi x kuadrat gitu. Tadi mungkin ini di sini nih hati-hati, kadang-kadang suka banyak yang kepleset ketika kaliin 3x sama 2x dikaliin malah jadi 6x aja. Memang kan banyak sih ya beberapa yang suka kelupaan nulis kuadratnya. Makanya penelitiannya perlu di on-kan lagi gitu ya. Ini 6x kuadrat, sip. Nah, tinggal isi yang sebelah sininya dengan cara kali silang. Nah, 2 kali 4a 2x kali 4a jadi 2 kali 4 itu 8, a kali x jadi ax. Terus 3x kali 4 itu 12x, sip. Terus di finishing ternyata yang atas ini sukunya nggak sejenis, berarti tinggal tulis ulang aja 6x kuadrat, di atasnya ini 8ax dikurangi 12x, selesai. Itu jawabannya tadi betul ya. Oke, sip. Satu soal lagi yang nomor 9 sekarang. Nomor 9 nih, yang ini. Yang udah selesai nomor 9 boleh cek lagi, udah, dan tulisin juga sekalian sama jawabannya. Adel sudah. Oke, coba cek jawabannya. Kandaka a kuadrat b kuadrat. Oke, kalau ini catat ya. Jawabannya kandaka a kuadrat b kuadrat. Oke, coba yang lain. Oh sama ya, ada sama. Tirta Naya tuh dipanggilnya siapa ya? Oh Naya. Naya berapa jawabannya nomor 9? Oh sama. Oke. Yang lain mungkin ada yang beda. Januar. A kuadrat B kuadrat sama kayak Adel. Oke. Sama semua. Faiz juga sama ya. Oke, kita cek aja langsung ya. Nomor 9. 9 ini soalnya AB pangkat 3 per C dibagi B per AC. Nah, hasilnya oke, karena ini pembagian berarti kita ubah dulu yang ini. Ubahnya berarti jadi gini, AB pangkat 3 per C kali ininya posisi yang sebelah sini dibalik posisinya, jadi AC nya di atas, B nya di bawah, kayak gini. Terus karena ini perkalian tinggal atas kali atas sama bawah kali bawah. Jadi hasilnya AA ya, B pangkat 3 C, digabung aja tulisannya nih, ini BC gitu. Ini B pangkat 3 kita uraikan dulu, karena B pangkat 3 ini jadi berarti ada B nya 3, AA, B, 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 C. Pas saya langsung aja si B di pangkat 3 ini tuh langsung diuraikan di bawahnya boleh. Ini BC. Terus tinggal coret aja yang sama di sini ya, B nya sama, terus C nya sama, dan tinggal sisa di atasnya doang. Dan hasilnya adalah A kuadrat karena A nya ada 2, terus B nya juga sama kan. Jadi A kuadrat B kuadrat hasilnya itu ya. Jawaban yang kalian alhamdulillah benar semuanya. Sip ya. Jadi cukup ya hiburan Sugro 6 sampai sini aja. 3 soal aja yang mewakili semuanya insyaallah. Jadi silakan yang sudah fotokan si jawaban kalian yang udah kalian kerjain di sana, fotoin terus kirim ke Google Classroom. Di sana Pogi udah bikinin soal pengirimannya yang Google Classroom. Pogi coba tampilin lagi di sini ya. Ini web PPT-nya dihilangkan dulu, kalau open juga dihilangkan dulu.
Jadi kalian tinggal upload di sini, di foto jawaban yang tadi, terus upload ke ini presensi ya. Jadi ini ada kolom presensi, terus yang tugas bab 2 bentuk aljabar. Nah, uploadnya ke hiburan Sugro 6 ini ya. Jadi silakan foto hasil kerja kalian di sini tentang hiburan Sugro 6 halaman 47. Itu ya, dikirim ke sini nih. Nah, ini hiburan Sugro 6. Posisinya ada di sini, tugas bab 2 bentuk aljabar yang tugas hiburan Sugro 6. Silakan di fotoin aja ya, 2, 5 sama 9 aja, 3 aja. Gitu ya. Atau ada yang mau lihat yang pembahasan tadi, boleh nih. Kalau ini coba tampilin di depan lagi. Depan tulisnya yang tadi ini. Kalau kita taruh di mana? Sininya. Bagian ini. Ya, langsung dikirim ke sana ya. Iya, bukunya di hiburan Sugro 6. Bukunya di sana. Silakan dikumpulin dulu ya. Oke, Rama udah. Oke, coba cek yang udah kumpulin ya. Yang Rama udah masuk ke sini ya. Tinggal yang lain. Kalau ini pada udah mau selesai ngumpulinnya, nanti kalau masih ada waktu, kita games yang tadi Pak Ogi bilang di awal. Tapi kalau misalkan nggak keburu ya sudah, berarti nanti aja di pertemuan berikutnya. Baru Rama yang udah, yang lain nih Rama udah kesini ada tugasnya, tinggal yang lain. Oke, Radi udah, Radi Ajika, Radi sudah, terus Apit juga sudah. Oke, yang lain ditunggu ya, dikumpulin di jeda waktunya aja, di waktu-waktu senggangnya. Jangan lupa dikumpulin, karena nanti yang tugas hiburan ini tuh ya, tugas-tugas harian kalian ini supaya nggak bertumpuk jadi PR gitu ya, karena ini pokoknya udah setting semuanya itu selesai di jam matematika gitu, jadi nggak harus sampai jadi PR gitu ya, jangan sampai deh. Kalau ini juga nggak suka harus nagih-nagih PR-nya belum selesai gitu ya. Oke, Pogi coba liatin di sini ya, di tampilan layar kalian papan tulisnya. Pogi tutup dulu ya. Pogi review dulu nih yang sudah ngumpulin hiburan Sugro nih ya. Jadi di sini kelihatan yang di sini yang tulisannya merah tidak ada gitu, berarti dia nggak pernah ngumpulin foto hasil kerjanya. Ini contoh ada Faiz nih ya, Faiz hiburan Sugro 4 belum ada, hiburan Sugro 2 nya juga belum ada, yang bilang kayak gini, terus bahkan yang sini juga belum ada. Jadi belum ngumpulin tuh ya, masih kosong-kosong gitu ya. Terus ada Amir ya, ini tidak ada. Nah, ini kalian bisa cek di Google Classroom kalian sendiri masing-masing ya. Jadi kalau misalkan belum kumpulin ya segera kumpulin aja di situ. Terus ini tuh ya Bara, terus ada Emir, ada Gamel juga, ada yang merah-merah gitu ya, pada belum kumpulin gitu. Zedra Firdaus ini bahkan dari yang 20 yang pertama ini belum sama sekali belum pernah ngumpulin. Nanti ditunggu ya, ditunggu banget ini, ditunggu banget, karena sebelum nanti
pembagian raport. Kalau misalkan ininya belum ada juga ya berarti Pak Ugi ambil seadanya. Berarti kalau misalkan kosong di sini ya nanti nilainya nggak ada nilainya ya. Sip, silakan sambil kirim Pak Ogi, coba kasih games terakhir nih ya, games yang Pak Ogi kabarin sebelumnya. Jadi kuisnya itu sebenarnya kuis yang logika banget sebenarnya itu nih. Nih contoh nih ya, yang di layar kalian bisa kelihatan mungkin ya. Coba pertanyaan pertama, gelas mana yang memiliki air paling banyak? Ada gelas A, B, C. Ini logika aja kalian mainnya. Nanti kita lihat siapa yang ranking pertama, kedua, ketiga. Terus ada juga equipmentnya, boosternya. Kalau misalkan jawab berturut-turut, kalian bisa aktifkan boosternya. Jadi poinnya makin besar. Itu kita mulai aja ya. Ada waktu sekitar ya kurang lebih 10 menit ya sebelum nanti waktu istirahat. Ini power up-nya kalau aktifin. Ini ada 25 soal. Mungkin nggak akan semuanya kejawab karena keterbatasan waktu juga. Jadi nanti selesai tidak selesai ya nanti lihat aja hasilnya berapa gitu ya. Oke, Bagi share linknya ke Google Meeting di kolom chat. Nih, silakan join dulu. Nanti kita mulai jam 9.24 ya, 9.24. Kita main mungkin 6 menitan. Kalau pada cepat masuk ke sininya, lebih cepat lagi mulainya. Oke, silakan ya join. Tadi keluar. Ini linknya nih. Klik lagi linknya aja. Kalau misalkan keluar tiba-tiba ke close, disconnect atau apa gitu ya. Klik lagi aja linknya. Bu Lena juga boleh lah ikutan kalau misalkan mau saingan sama anak-anaknya. Oke, ini baru ada 11 orang. Silakan jam 9.24 Pogi langsung mulai. Chrome-nya not responding. Ya, berarti laptop atau PC-nya memang sedang sibuk banget, RAM-nya lagi penuh kayaknya. Harus biarin aja dulu ya. Kalau masih kayak gitu juga not responding juga, close aja sih Google Chrome itu buka lagi. Oke, jam 9.24 ya, kita mulai aja. Yang belum gabung klik aja linknya, nanti otomatis keikutin juga kok. Siap-siap pikir secara logika dan teliti. Harus teliti memang. Pertanyaannya tuh pertanyaan yang sederhana banget, sehari-hari banget gitu. Tapi memang perlu ketelitian untuk dapetin jawaban yang benarnya. Menggema kalau diaktifin suaranya, gak usah deh. Oke, kita lihat leaderboardnya. Rama 3 kali strike. Kita sampai jam 9.30-an ya aja ya, sampai istirahat. Kita lihat siapa yang cerdas, bukan cerdas juga sih ya, yang teliti lah ya, yang teliti terus cermat juga jawabnya. Karena semuanya juga cerdas sih, pintar-pintar lah, pintar lah. Jadi siapa yang paling cermat atau yang paling teliti dan logikanya juga oke gitu ya, pasti jawabannya benar. Ada
isian singkat, ada soal yang PG gitu ya. Kejebaknya banyak nih ya. Ada total ini ada 25 ya. 25 soal, banyak banget. Karena ini dulu sebenarnya dipakai untuk kelas, pernah dulu ke kelas 9. Jadi ada suatu sesi games aja itu mah. Pokoknya pengen nyobain aja ke kalian. Karena kelas yang sebelumnya pernah juga yang ngerjain soalnya ini. Kayaknya belum ada yang jawab benar semua. Di sini ada yang paling salah satu, salah dua. Waktunya tinggal 3 menit lah ya, 3 menit lagi. Posisi pertama ada Rama, kedua Apip, ketiga Faizan, terus ada Azam, ada Khalil, ada posisi 7, terus ada Bara di posisi 6 tadi. Oke. Ini belum semuanya masuk ya, yang nggak gabung kemana nih? Mana coba ya, Kandaka posisi 11 ternyata. Terus ada posisi 9, udah salah 2. Khalil ada posisi 6. Waktunya 2 menit lagi. Waktunya 2 menit lagi. Oh, aku keren nih. Salah satu nyusul posisi Rama. Waktunya 1 menit lagi. Oke, Rama nyusul lagi. Ada 3 dari bawah langsung nyalip ke posisi 3. Kandaka, mana Kandaka? Oh, Kandaka masih di bawah. Beberapa detik lagi ya, 20 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. 3 besarnya. Oh, Rama jadi posisi 2 ya. Oh, ada langsung pertama nih nyusul. Tadi posisi pertama ke apa? Ke siapa dulu tadi tuh? Ke Rama ya, masalah ke Rama. Terus Afif juga tadi awalnya di posisi pertama tapi malah jadi susul ya sama Khalil. Oke, kita coba review sedikit ya, review sedikit soal-soal yang tadi sebentar aja ya. Kalau kita penasaran salahnya di mana ini yang nomor 1 juga. Nomor 1 ada beberapa yang kejebak nih. Ini 3 orang kejebak kejam ke A ya. Jadi nomor 1 mah ini logikanya ya pasti kalau misalkan si bendanya diambil, ini airnya yang gunting ini pasti paling turun ke bawahnya lebih tinggi ya. Jadi yang jelas yang lebih banyak airnya tentu yang B, yang bendanya paling kecil. Terus yang ini benar-benar semua gampang. Yang berdua yang lubang baju
ini ya, banyak kan betul. Dan yang nomor 4 ternyata banyak salahnya, ada 3 orang yang jawabannya benar, cuma 3 orang. Ini nomor 4 kayaknya kejebak di angka 0 di sini. Padahal kalau misalnya di aturan operasi itu kan kita harus kaliin dulu perkalian dulu ya, 1 kali 0 kan 0, baru tumbuhin aja 1 dulu, angka satunya gitu. Jadi ini kaliin dulu nih, 1 kali 0 dulu kaliin jadi 0 ya, tinggal tambahin 1 2 3 4 5 6, ada 12 ya gitu. Cuma 3 orang yang jawabnya benar, nomor 4 ya. Terus ya itulah ya, ini nomor 6 juga banyak yang terjebak. Terus nomor 11 ini nggak tahu busnya arah kemana ya, padahal ini logika banget, tapi kayaknya ini bahasnya nanti aja deh ya, karena waktunya udah jam istirahat. Makasih yang udah join tuh, ada yang pakai booster ya. Kalau ini aku agak gitu. Ya udah, nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya di review ya, review PTS, kisi-kisi dan soal latihan reviewnya Pak Ugi udah upload di Google Site Pak Ugi di halaman awal. Link Google Site-nya ada di grup WA kalian bisa langsung klik aja di situ dan langsung download soal kisi-kisi PTS-nya apa aja. Ya, kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau misalkan dari Pak Ugi ada salah-salah kata atau ada yang kurang maksimal gitu ya. Mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya bisa lebih baik lagi. Silakan boleh live dan selamat istirahat. Jangan lupa sholat duha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.